Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dai, perkenalkan kembali nama saya Edra Bista dengan NPM 2006484034 dari kelas Mekanika Fluida 03. Hari ini saya akan melakukan muhasabah atau introspeksi atau self assessment terhadap diri saya sendiri selama perjalanan saya menjalani kelas mekanika fluida selama setengah semester kemarin hingga yang dimulai dari Februari hingga akhir Maret ini. Dan di sini saya akan membicarakan tentang knowledge yang sudah saya dapatkan, terus skill-skills yang saya sudah dapatkan, serta values yang sudah saya dapat dari mengikuti kelas mekanika fluida ini, dan serta memberi kisaran penilaian yang menurut saya pantas diberi untuk saya. Mungkin langsung bisa kita mulai saja. Pertama, untuk knowledge yang sudah saya dapatkan, saya bisa bilang kalau knowledge yang sudah saya dapatkan di kelas mekanika fluida ini cukup banyak. Tentunya kita diarahkan untuk belajar sendiri secara mandiri melalui website LearnCamE dari ini Chevron dan Shell dari University of Colorado Boulder, dan menurut saya website ini sangat informatif dan sangat baik dalam memberikan saya ilmu tentang mekanika fluida, mulai dari fluid statics, di sini ada buoyancy, manometry, terus sifat-sifat fluida, terus tekanan hidrostatik, lalu ada fluid dynamics seperti persamaan Bernoulli, viscosity, lalu kita sempat belajar tentang fluid kinematics kemarin. Lalu saya juga mendapatkan ilmu melalui sisi IT online, yaitu website di mana kami dapat menyalurkan pikiran-pikiran kita melalui wiki kami dan mencatat apa yang sudah kami dapatkan. Ini sangat penting buat kami mengingat, dan juga di sini kita juga bisa mendapatkan ilmu. Contohnya saya mungkin di tulisan teman saya ada sesuatu yang belum pernah saya tahu, atau ada sesuatu yang baru yang sebelumnya belum saya temukan di research saya, dan itu sangat menarik untuk saya. Ya menurut saya knowledge pada awal semester ini yang saya sudah dapatkan sangat sudah lumayan baik dan sangat berguna untuk kedepannya. Dan menurut saya cara pembelajaran seperti ini ini hal yang baru buat saya, dan menurut saya ini sangat relevan untuk terutama di masa kini di mana semua hal digital dan bisa diakses melalui perangkat digital kami, dan penggunaan sisi IT juga baru, dan menurut saya sangatlah berguna karena saya bisa menemukan banyak hal, dan saya tentunya ingin menambah knowledge saya hingga akhir semester ini, hingga semoga saya lulus, dan ya tentunya menambah knowledge hingga akhir hayat lah ya. Oke, mungkin kita lanjut. Ini contoh knowledge yang saya sangat tertarik dan saya dapatkan itu dari dunia aviasi dan otomotif. Ini dua bidang yang sangat saya tertarik dari saya kecil, dan ternyata ada aplikasi fluid mechanics di sini. Ini salah satunya adalah gaya angkat dalam sayap pesawat. Jadi itu ternyata pesawat bisa naik gara-gara ada perbedaan pressure di atas dan bawah wingnya, di mana perbedaan pressure ini menyebabkan gaya angkat untuk
mengangkat pesawatnya. Ini kita bisa lihat ada low pressure air di atas wingnya dan high pressure air di bawahnya. Nah, ini menyebabkan lift. Dan lebih menarik lagi, jika wing ini kita balik, kita bisa mendapatkan gaya kebalikannya, yaitu downforce. Nah, ini salah satu aplikasinya di sebuah sayap mobil balap yang akhirnya akan membuat kebalikan dari pesawat. Mobil ini akan ibaratnya didorong ke tanah dan dibuat lebih stabil karena aplikasi mekanika fluida ini. Salah satu lagi adalah ground effect, tapi tidak ada gambar yang bagus. Ya, itu menggunakan prinsip Bernoulli, di mana udara melalui channel yang kecil dan menghasilkan downforce juga. Oke, ini hanya sedikit sebagian dari knowledge yang saya dapatkan dari pembelajaran mekanika fluida kemarin. Oke. Lalu untuk skills yang sudah saya dapat, yang pertama adalah analytical skills. Padai mengajarkan kami untuk selalu ingat dan selalu fokus terhadap basics dan ya sifat-sifat dasar-dasar dari fluid mekanik ini. Dan ini berguna dalam skill saya untuk mengerjakan tugas-tugas dan soal-soal yang juga dibantu oleh asisten. Dan ya, dengan mengingat basics dari mekanika fluida, kita dapat mengerjakan soal dengan lebih mudah daripada kita susah-susah mengingat rumus dan akhirnya akan lupa lagi dan kita tidak akan dapat apa-apa. Untuk skills yang saya sebenarnya ingin dapatkan lagi di kedepannya, saya ingin mempunyai skill untuk melakukan simulasi di software CFD, Computational Fluid Dynamics. Menurut saya ini sangat penting dan sangat menarik untuk saya, dan sangat berguna juga jika saya ingin melanjutkannya dalam tugas-tugas seperti tugas merancang saya atau mungkin deskripsi nantinya. Jadi saya ingin mempelajari software CFD, namun itu di semester di akhir semester ini, maksudnya di pertengahan sampai akhir, saya ingin melakukannya. Nah, untuk values dan attitude, Padai selalu mengajarkan kami terhadap consciousness. Nah, consciousness ini merupakan, ya, jika kita translate conscious, sadar, ya, kesadaran kami untuk selalu ingin belajar, selalu ingin mencari ilmu. Mencari ilmu adalah seperti kita tahu bagian dari iman, ya. Dan menurut saya sudah menanamkan consciousness di dalam diri saya secara lumayan baik. Tidak perfect, tapi sudah lumayan baik. Saya selalu ingin mencari tahu hal yang baru tentang mekanika fluida, menonton video-video YouTube dan lain-lain di luar materi yang sudah diberikan seperti di Learn KMI. Lalu untuk keinginan belajar saya selalu saya selalu ingin tahu, dan saya sering juga mengisi catatan saya di wiki CCIT saya, dan saya juga sempat aktif di kelas berdiskusi. Namun menurut saya keaktifan saya belum maksimal, tapi terutama di akhir-akhir awal semester ini. Namun kedepannya saya ingin lebih aktif lagi. Saya juga konsisten dalam mengikuti kelas, walaupun saya sempat tidak ikut 1-2 kali karena saya sakit, dan saya juga sempat mengikuti asistensi dengan asisten untuk mempelajari
soal-soal yang kemungkinan akan datang di ujian-ujian. Nah, jadi karena itu menurut saya dalam segi consciousness sudah lumayan baik, tentunya akan lebih diperbaiki lagi ke depannya. Dan tentunya salah satu value yang saya dapat dari Padai adalah untuk selalu ingat terhadap the one and only, the creator, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sebagai engineer ya, di mana kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar dalam pekerjaan kita lah ya, kita bisa bilang. Oleh karena itu kita harus selalu ingat bahwa kita hanyalah manusia, kita bisa berbuat salah, kita tidak boleh sombong dan selalu ingat terhadap manusia-manusia lain, ya, masuk juga ke engineering ethics. Jadi itu juga salah satu value yang saya dapat dari mata kuliah mekanika fluida ini. Oke, mungkin kita lanjut ke kepantasan nilai. Dari semua yang sudah dijelaskan dan sudah saya dapat, saya merasa kepantasan nilai yang cocok untuk saya berada di kisaran 81 hingga 86. Menurut saya ya ini sudah cocok karena saya masih belum sempurna, tapi untuk sekarang saya sudah cukup baik dan semoga kedepannya saya lebih baik lagi. Oke, karena sudah selesai materi saya ingin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terutama untuk Pak Dai yang sudah mengajar kami kelas Mekanika Fluida 03 selama 2 bulan kemarin, dan saya harap ilmu yang saya dapat akan selalu berguna dan bisa saya turunkan ke depannya, dan saya sendiri akan tetap conscious untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.